And welcome back to Randomness Personified. Di episode ke-37, tiduran itu baik kok. Semakin tua, kita semakin banyak menghabiskan waktu luang, waktu libur, waktu kosong, waktu senggang kita hanya untuk sekadar tiduran. Sebenarnya gak selamanya baik, tapi juga gak selamanya jahat. Terus, kapan dong baiknya? Kapan sih sebaiknya kita itu tiduran gitu, sebatas tiduran doang di kamar? Kita semua menghadapi seminggu, Senin sampai Jumat beberapa, Senin sampai Sabtu dengan capek. Ada yang kerja sampai lembur-lembur, ada yang merintis karir sampai lupa makan, ada yang ngurusin keluarganya sampai riweuh, ada yang sibuk dengan pikirannya kemana-mana. Kita menghadapi weekdays, Senin Jumat, Senin sampai Sabtu dengan full kerja. Sometimes kita bahkan gak mendapat istirahat yang proper. Terkadang kita lupa diri, terkadang kita menitik beratkan hidup kita di pekerjaan, terkadang kita karena satu atau beberapa hal jadinya harus kurang tidur. Itulah kenapa tiduran itu penting. Tiduran itu penting di waktu luang kita, karena ya mengutip kata-kata semua orang yang di mana-mana, kita tuh bukan robot yang bisa melakukan semuanya tanpa henti, tanpa istirahat, tanpa break. Tiduran itu harus ada di sela-sela kesibukan kita. Sesibuk apapun itu, kita tetap harus istirahat, kita tetap harus tiduran. Ada satu quote yang bagus banget aku nemu di internet. Kita tuh seperti adonan. Kita bisa mengembang kalau kita istirahat. Tiduran adalah saat kita merefresh, mencharge baterai kita. Aku pribadi percaya, siapapun kita, introvert ataupun ekstrovert, semuanya butuh tiduran. Semuanya butuh istirahat. Semuanya butuh a moment to be away from it all. Dimana kita tuh bisa pure sendiri, kebebasan kita yang benar-benar murni, yang gak diganggu orang. Suatu saat dimana kita itu istirahat, tiduran, golar-golaran di kasur, gak peduli dengan apa yang orang katakan, gak peduli dengan apa yang terjadi di dunia di luar. Kita benar-benar detach dan istirahat. Gak harus tiduran, istirahat itu bisa jadi waktu luang kita. Mungkin sekadar cuman guling-gulingan di ranjang, sekedar scrolling sosmed, mungkin push rank bareng temen gitu kan. Sekarang push rank gak harus seruangan ya kan, gak harus di satu tempat yang sama, tapi tujuannya tetap sama, yaitu istirahat. Istirahat adalah sebuah keharusan. Sama seperti kita bekerja adalah sebuah keharusan, istirahat itu sendiri juga keharusan lainnya. Jadi dua hal ini saling bersinergi. Kita gak cuman bekerja keras, kita juga istirahat dengan keras. Rest hard, work hard, istilahnya kayak gitu. Kita gak bisa bekerja dengan full, dengan 100% kalau kita lupa istirahat. Kita bakalan lebih sering lupa fokus, kita bakalan sering ketiduran, kita bakalan banyak melupakan hal-hal yang penting, kita bakalan meminjamkan waktu istirahat kita ke depannya yang bakal jadi lebih panjang nantinya istirahat kita. Misal nih ya, kita harusnya tidur sekarang 8 jam, tapi kita memutuskan untuk kerja 20-22 jam. Terus selanjutnya waktu istirahat kita akan lebih panjang, 10-12 jam. Semakin lama kita bekerja, semakin lama nantinya kita akan istirahat. Ini adalah waktu yang kita pinjamkan saat kita belum istirahat, dan tubuh kita akan membayarnya dengan satu cara atau dengan cara yang lain.
pentingnya istirahat, mengingatkan kita untuk tidak membebani tubuh kita dengan membayar istirahat ini dengan harga yang terlampau tinggi, teman-teman. Aku bicara tentang sakit, aku bicara tentang jatuh, tepar, koleng, pingsan, apapun itu namanya. Jangan sampai kita harus membayar istirahat kita dengan istirahat yang seperti itu. Karena itu nggak baik, teman-teman. Buat kalian yang workaholic, buat kalian yang suka menukar waktu istirahat kalian untuk bekerja, jangan berpikir istirahat adalah buang-buang waktu berharga kalian yang bisa digunakan untuk bekerja. Malah sebaliknya, kita istirahat karena kita tahu besok akan kerja. Jadi kayak kalau kita tahu besok kita akan kerja, maka kita bisa istirahat sekarang. Dalam artian kita nggak harus kok sebegitu mati-matiannya dalam kerja sampai nggak istirahat. Karena kerjaan akan terus ada. Kita istirahat karena pekerjaan akan selalu ada terus. Kitanya yang malah bisa jatuh sakit. Justru kalau kita jatuh sakit, kerjaan akan semakin menumpuk. Dan itu malah semakin jelek untuk kalian yang workaholic. Jadi, kalian harus men-treat istirahat sebagai investasi demi masa depan yang sebentar lagi akan datang. Istirahat adalah bukti kalau kita sayang sama diri sendiri. Kita udah ngomong tentang istirahat dan semua yang baik. Seperti yang aku omongin di awal podcast ini, nggak selamanya istirahat itu baik. Tapi juga nggak selamanya jahat. Nah, kapan jahat? Istirahat itu jahat, teman-teman, saat kita menganggapnya sebagai sebuah sedentary. Saat kita menganggap istirahat sebagai sebuah alasan palsu untuk mereward diri sendiri. Dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Nggak ada apa-apa, tiduran. Ada apa-apa, tiduran. Setiap hari, setiap jam, setiap ini dan setiap itu, kerjanya tiduran. Nah, itu nggak baik, teman-teman. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Termasuk juga dengan istirahat, tiduran. Karena kelamaan tiduran akan membuat kita merasakan kelesuan. Kita akan tidak termotivasi untuk melakukan apapun. Kita akan semakin terjebak dalam pemikiran reward palsu di mana semuanya harus di-reward dengan tiduran. Nggak harus, teman-teman. Tiduran tuh baik saat kita membutuhkannya. Itulah kenapa kita tetap nggak boleh lupa untuk gerak. Kalau kita istirahat terus, kalau kita terus-terusan tiduran, 2, 3, 4 harian di kamar terus tanpa keluar, itu juga adalah buruk. Karena terlalu lama di kamar, pikiran kita tuh akan terjebak. Pikiran kita tuh nggak bisa melihat luar, dan ini dan itu. Aku pribadi percaya kalau kita ini secara anatomi, secara psychologically speaking ya, kita adalah manusia sosial. Gimana kita tetap harus ketemu sama orang lain. Itu pasti. Kita nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri. Dan ada suatu pemikiran di otak kita, sebuah existential thought gitu ya, yang akan berpikir kalau kita sendiri terus, kita nih akan merasa benar-benar sendiri. Padahal nggak gitu, kita tuh cuma lupa buat keluar aja. Itulah kenapa diiringi juga dengan tiduran, kita juga harus mengiringinya dengan kerja, dengan keluar, dengan gerak, dengan ini dan itu. Jadi tiduran dan kerjaan ini adalah dua hal yang harus terus-menerus bersinergi. Ini adalah dua hal yang harus terus-menerus ada di kehidupan teman-teman, dengan satu dan yang lain tidak melebihi porsinya masing-masing.
So, rest when you need to rest, teman-teman. Istirahatlah saat teman-teman butuh istirahat. Jangan berpikir untuk melewatkan suatu masa tiduran teman-teman hanya karena teman-teman merasa bersalah. Oh, waktu ini harusnya bisa aku pakai untuk melakukan sesuatu yang produktif. Oh, aku harusnya bisa ini daripada tiduran. Oh, tiduran nih adalah membuang-buang waktuku di mana aku tersisa hanya 1800 hari di bumi ini atau ini dan itu. Hentikan pemikiran itu, teman-teman. Istirahat itu perlu. Tiduran itu perlu. Tidak semua hal yang ada di dunia ini harus produktif, bermakna, ataupun punya value. Tiduran adalah value bagi diri kita sendiri dan kita yang merasakan langsung manfaatnya. Kita kerap kali lupa saat kita nggak pernah sakit, saat kita nggak pernah ini. Itu adalah wujud syukur kita karena kita udah tiduran. Gitu, teman-teman. So, aku berharap teman-teman selalu bisa menunaikan tiduran ini. Paling nggak seminggu sekali, seminggu 2 kali lah. Itu adalah sebuah keharusan minimal untuk beristirahat. Dan juga buat teman-teman yang punya masalah dalam tiduran, mungkin nggak ada waktu buat tiduran, mungkin nggak bisa tiduran karena banyak pikiran, mungkin teman-teman nggak bisa istirahat karena banyak dorongan dari satu sisi ataupun yang lainnya, mungkin terpaksa nggak bisa istirahat. Apapun itu, jangan lupa untuk cerita ya teman-teman. Jangan lupa untuk tidak mendam semuanya sendiri. Kalau teman-teman mau cerita ke aku akan dengan senang hati membuka inbox maupun DM-ku untuk semua teman-teman yang mau cerita. Dan untuk teman-teman yang merasa nggak bisa tidur dan butuh layanan bantuan dari profesional, teman-teman bisa langsung menghubungi layanan hotline www.healing119.id ataupun di 0813 800 73120. Nomor dan juga website tadi akan tersambung langsung dengan konselor Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RS Marzuki Mahdi. Dan semua keluh kesah teman-teman akan didengarkan dengan tulus dan privasi teman-teman akan terjaga. Aku berharap podcast ini bisa membantu teman-teman. Aku berharap teman-teman bisa mendapatkan tiduran yang teman-teman butuhin dan juga semua waktu istirahat teman-teman aku berharap bisa ditunaikan hari ini. I wish you all the best teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tiduran lain kali. Thank you for listening to this podcast dan aku berharap ini bisa membantu teman-teman di hal-hal yang teman-teman gak tahu butuhin. Atau kasusnya dalam topik kali ini adalah tiduran. This is Alessandro Mulya signing out from Randomness.